Jakarta yang dahulu bernama Batavia adalah salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sejak proklamasi tahun 1945, Jakarta juga telah menjadi pusat perjuangan para pahlawan nasional. Tak sedikit tokoh asal Jakarta yang turut serta membantu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan berikut ini tim Jakarta telah merangkum beberapa nama pahlawan nasional asal Jakarta. Check it out! Yang pertama, Muhammad Husni Tamrin atau yang lebih dikenal dengan nama MH Tamrin. Merupakan pahlawan nasional yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan protokol di Jakarta, sekaligus museum yang terletak di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Lahir di Sawah Besar, Jakarta Pusat, 16 Februari 1894, Tamrin memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pria berdarah campuran ini memulai karirnya saat dipercaya untuk menjabat di Gementerat atau Dewan Kota Batavia. Semasa menjabat di Gementerat, Tamrin menangani masalah terkait pembendungan Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir. Usahanya tersebut kemudian membuahkan hasil. Kemudian pada tahun 1927, Tamrin diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad. Pada rapat Volksraad pertamanya, Tamrin menyampaikan pendapat bahwa kaum pribumi harus diberi hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Selanjutnya ia membuat fraksi nasional untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam Dewan. Pada 1939, Tamrin mengajukan mosi tentang penggunaan kata Indonesia, namun sayangnya mosi tersebut ditolak oleh Belanda. Hingga akhirnya pahlawan nasional ini wafat pada 11 Januari 1941 dan dimakamkan di Taman Makam Karet, Jakarta. Pahlawan nasional yang berikutnya adalah Ismail Marzuki. Lahir dan besar di Kuitang, Jakarta Pusat, Ismail Marzuki terkenal sebagai komposer, penulis lagu, dan musisi yang telah menulis sekitar 202-240 lagu antara tahun 1931 dan 1958. Beberapa karyanya yang terkenal adalah lagu Halo Halo Bandung, Gugur Bunga, dan Rayuan Pulau Kelapa. Semasa hidupnya, pria yang tumbuh sebagai sosok yang mencintai musik ini memang mendedikasikan hidupnya untuk berkarya bagi Indonesia. Sampai pada tahun 1950, Marzuki mulai mengalami tahun-tahun yang cukup sulit. Beberapa pihak berusaha untuk memecah kerja kerasnya dalam mengembangkan kesenian daerah. Pada 1958, kesehatan pria yang lahir pada tanggal 11 Mei 1914 ini mulai memburuk. Ia bahkan mengundurkan diri dari kegiatan orkestranya. Hingga tepat di usianya yang ke-44 tahun, Ismail Marzuki wafat dan disemayamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Untuk menghormati jasa-jasa beliau serta dedikasinya terhadap seni di Indonesia, pemerintah membangun pusat seni dan kebudayaan yang dinamakan Taman Ismail Marzuki atau TIM. Selain itu, ia pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2004. Pierre Tendean. Pria yang bernama lengkap Pierre Andries Tendean lahir di Jakarta 21 Februari 1939. Putra pasangan Al Tendean dan May Cornet ini menempuh pendidikan di Akademi Zeni Angkatan Darat pada 1958. Disinilah karir militernya dimulai dalam bidang intelijen. Pierre ditunjuk sebagai ajudan dari Jenderal Abdul Haris Nasution pada 15 April 1965. Namun sayang, tak lama setelah pengangkatan dirinya sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution, ia ditangkap oleh pasukan Cakrabirawa yang kala itu menyangka bahwa dirinya adalah A.H. Nasution. Nasution berhasil menyelamatkan diri, sementara Pierre ditangkap lalu dibawa ke Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965. Bersama dengan 6 jenderal lainnya, Pierre gugur akibat siksaan dari anggota Cakrabirawa. Jasadnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pahlawan Nasional Utama Kalibata dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 Oktober 1965. Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Ia adalah tokoh dari Radio Republik Indonesia atau RRI serta Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia.
Saleh turut mendirikan sebuah pemancar dengan tujuan agar seluruh informasi terkait Indonesia dapat disiarkan dengan baik di dalam maupun di luar negeri. Ia juga bergabung dalam Dinas Angkatan Udara dan pada tahun 1946, Saleh diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Madiun. Tak hanya itu, Saleh juga mendirikan Sekolah Teknik Udara dan Sekolah Radio Udara Malang. Saat Belanda melaksanakan agresi militernya, Adi Sucipto, Komodor Udara Indonesia, dan Saleh diperintahkan untuk pergi ke India. Pada tanggal 29 Juli 1947, ketika perjalanan pulang ke Yogyakarta, pesawat yang mereka tumpangi ditembak oleh 2 pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda. Pesawat pun hilang kendali dan menabrak pohon. Abdurrahman Saleh dinyatakan wafat pada insiden mengerikan tersebut dan jenazahnya kemudian dimakamkan di Yogyakarta. Pada 9 November 1974, berdasarkan SK Presiden nomor 071/TK/tahun 1974, Saleh dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional yang kelima ada W. Rudolf Supratman, atau yang biasa dikenal dengan W.R. Supratman. Merupakan seorang pencipta lagu Indonesia Raya. Lagu yang dikukuhkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia ini dibuat W.R. Supratman dalam kondisi terancam karena saat itu dirinya dikejar oleh polisi Hindia Belanda. Pihak Belanda yang khawatir lagu tersebut dapat mendorong semangat rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan sehingga lagu tersebut dilarang untuk dinyanyikan. Meski kemudian diizinkan, namun Belanda mensyaratkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan tanpa lirik Merdeka-Merdeka. Selain menciptakan lagu perjuangan, pria kelahiran Jatinegara 9 Maret 1903 ini berkiprah sebagai jurnalis. Karena kondisi kesehatannya yang kian hari kian menurun, Supratman akhirnya memutuskan untuk mundur dari pekerjaannya di Surat Kabar Sinho pada 1933. W.R. Supratman meninggal dunia pada usia 35 tahun, tepatnya pada 17 Agustus 1938 di Surabaya. Ia diberi kehormatan sebagai pahlawan nasional pada 1970, kemudian pada tahun 2013 pemerintah menetapkan hari kelahirannya yaitu 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional. Itu tadi beberapa pahlawan nasional asal Jakarta yang telah berjasa dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, anak Jakarta mau membahas tentang sejarah apa lagi?